Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala ilayna afdhalar rusul wa anzala alaina afdhalal kutub wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas wa amarna bil istima'i alal haqqi wal huda wa nahana 'anil tiraghi wa tiba'il hawa. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul taraka ummatahu alal mahabbatil bayda la khaira illa dallaha alaihi wa la syarra illa hadaroha min sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi alladina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu wa salimat tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, para jamaah, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita. Kita panjatkan puji syukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kita, sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita, karena inilah kriteria utama yang menjadikan kita ini manusia terhormat atau tidak, sesuai dengan tujuan penciptaan kita ataukah tidak. Salat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikutnya yang setia. Sebagai khotib siang ini, izinkan saya untuk berwasiat kepada diri saya, sekaligus juga kepada jamaah sekalian, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa kita ini bisa berkurang, bisa bertambah, bisa tebal, bisa tipis, dan setiap kali kita diingatkan agar kita terus meningkatkan. Dan jangan sampai nanti pada saat kita menutup mata, kita naudzubillah ditutup dalam keadaan iman dan tidak Islam, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia sebagai makhluk sosial pasti hidup di tengah masyarakat yang beragam. Beragamnya agama, beragamnya warna kulit, beragamnya bahasa, beragamnya adat serta budaya. Dalam hal ini Al-Quran telah menegaskan bahwa keberagaman dan perbedaan itu adalah hukum yang berlaku di dalam kehidupan. Kendati berbeda agama sekalipun, Islam sejak awal memberikan sumbangsih bagi terciptanya hidup bersama dalam bingkai persaudaraan. Sebab pada prinsipnya semua manusia adalah bersaudara. Ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alaihi khabir. Innallaha alim khabir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara manusia. Sebab siapapun dia, semuanya berasal dari ayah dan ibu yang satu. Tidak peduli agama, tidak peduli suku bangsa, tidak peduli bahasa dan budaya. Perintah Allah adalah supaya kita saling mengenal dan saling mempererat hubungan. Apalagi ketika manusia itu sama-sama mukmin. Pada ayat 10 Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum.
wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Lebih spesifik di sini katakan bersaudara. Karena ketika kata saudara itu muncul dalam kalimat ini, maka sudah semestinya ketika ada seorang muslim satu yang sakit, yang lain juga ikut menanggung sakit. Ketika yang satu butuh bantuan, maka yang lain tidak segan-segan untuk membantu. Maka inilah yang disebut sebagai ikhwah. Keragaman dan perbedaan ini merupakan sunatullah. Siapapun dia, muslim atau tidak, maka dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang heterogen adalah karunia terindah, terutama bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang ini harus kita rawat bersama agar benar-benar menjadi bangsa yang beradab dan masyarakat yang mendapatkan ampunan menuju cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam bagaimana cara mensikapi keragaman dan perbedaan. Dalam Islam, keberadaan masyarakat yang beragam meniscayakan adanya sikap saling mengenal dan saling menghargai antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Namun memang nyatanya di lapangan, belakangan masyarakat kerap dipertontonkan oleh berbagai media bahwa sebagian wilayah ada masyarakat yang belum memahami tentang arti sebuah perbedaan. Berita-berita begitu banyak menunjukkan masih adanya pemaksaan kepada komunitas lain untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Pemaksaan apapun bentuknya tidak jarang menimbulkan konflik yang memicu pertengkaran sesama anak bangsa. Tentu model bermasyarakat seperti ini menjadi momok karena ini dapat merobek nilai-nilai persaudaraan dan persatuan. Suatu komunitas, bangsa dan negara tidak akan berdiri dengan tegak bila di dalamnya tidak terdapat persaudaraan. Salah satu upaya memperkuat persaudaraan ialah dengan mengajarkan nilai-nilai persaudaraan sejak dini, dengan membiasakan budaya kebersamaan serta persatuan tanpa ada sekat-sekat agama, ras maupun kebangsaan. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sejak berhijrah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana mempersatukan masyarakat yang ada di sana. Kesuksesan Rasulullah dalam membangun peradaban Islam pada saat beliau membangun masyarakat Madinah adalah dengan konsep mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen. Dalam catatan sejarah, di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang selalu berkonflik selama ratusan tahun. Mereka berhasil dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam syariat Islam. Dalam mempersatukan masyarakat, Rasulullah juga tidak memandang suku Yahudi, suku-suku Yahudi yang ada di Madinah yang kemudian dipersatukan dengan masyarakat Mansor maupun masyarakat Muhajirin. Khusus untuk orang-orang mukmin antara Muhajirin dan Ansor, maka Rasulullah pernah mempersatukan dua kelompok masyarakat mukmin ini agar terjalin sikap kekeluargaan dan saling tolong-menolong di antara mereka. Begitu mereka melebur menjadi satu, orang-orang Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah kemudian sangat mencintai dengan kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah, dan semangat persaudaraan itulah yang kemudian melahirkan peradaban Islam di Madinah. Salah satu contoh yang sangat fenomenal adalah contoh bagaimana Rasulullah itu mempersatukan, mempertautkan, mempersaudarakan satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansor. Di antara itu ada seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pernah dipersaudarakan dengan seorang Ansor namanya Sa'ad bin Abi Rabbi Al-Ansori. Dua orang ini dipersaudarakan, kemudian mereka menjalin persaudaraan luar biasa.
Salah satu contoh fenomenal yang sering kita dengar adalah bagaimana Sa'ad Al-Ansari ini ketika dia mempunyai 2 orang istri, yang kemudian bilang kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya sahabatku, andai kata engkau mau, maka aku akan ceraikan salah satu istriku, dan nanti setelah masa iddahnya selesai, silahkan untuk dikawini." Inilah sikap bagaimana seorang muslim ketika akan menolong saudaranya. Saat itu Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa, tapi bagi setiap muslim yang lain menerima pertolongan ini juga dengan satu marwah yang baik, tidak aji mumpung. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tidak kemudian menerima apapun tawaran yang diberikan oleh saudaranya, tapi apa yang dilakukan, apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf adalah, "Semoga Allah memberkahi dalam keluarga dan hartamu saudaraku. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar." Dalam hal ini Abdurrahman bin Auf sama sekali tidak memanfaatkan aji mumpung yang seringkali ini muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali dalam masyarakat kita, begitu kita bertransaksi dengan saudara yang lain, maka seringkali sama teman sendiri kenapa tidak diberi diskon? Bukankah kebalikan mestinya, sama teman sendiri mestinya memberikan margin yang lebih? Ini sikap-sikap yang seharusnya kita ambil, bagaimana para sahabat dulu memberikan contoh kepada kita. Contoh bagaimana kita bersikap kepada saudaranya, di mana kita menghargai saudaranya, menganggap saudara betul, namun tidak memanfaatkan apapun yang dimiliki oleh saudaranya. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, sudah saatnya umat Islam menggali kembali ayat-ayat Allah SWT yang mengajarkan pentingnya merawat persaudaraan di tengah ragam perbedaan. Justru adanya keragaman dan perbedaan bisa kita jadikan sebagai media untuk terus berbuat kebajikan. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah dan menerima dengan lapang dada apapun penilaian orang atas kebajikan yang kita lakukan. Biarkan Allah yang membalas itu, kita tidak peduli bagaimana reaksi manusia atas segala kebajikan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin
wa sholatana sholatal khosiin, wa qiyamana qiyamal khaifin, wa ruku'ana ruku'al mutawarrin, wa sujudana sujudal mutabarrin, wa amalana amalas sholihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dunubana dunubal mustaghfirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziza ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.